Seberapa sih pentingnya gaya hidup aktif buat kesehatan sendi bahu kita? Ini mungkin sedikit tamparan buat kita semua ya. Kita di rumah kerjaannya cuman duduk, nonton televisi, nonton Netflix, bahu cuman bergerak untuk kita mencet remote gitu, mencet remote AC, duduk diam setiap hari mulai dari muda sampai usia tua. Terus saat usia tua, datang ke dokter mengeluh, "Bahu saya sakit," kayak gitu. Jadi mungkin ini suatu kutipan yang bermakna sekali buat saya, yaitu, seberapa pentingnya gaya hidup aktif untuk kesehatan sendi bahu. Mungkin sejak dini, sejak usia muda, bila itu dipupuk atau itu dilakukan dengan baik dan benar, kita akan terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit yang bisa terjadi di daerah sendi bahu. Saya Dr. Priza, kita akan membahas tentang pentingnya gaya hidup aktif untuk kesehatan sendi bahu. Selamat datang di Oken. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Sendi bahu itu merupakan salah satu sendi paling kompleks yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa memungkinkan berbagai gerakan lengan. Namun kompleksitas ini juga membuatnya rentan terhadap berbagai macam masalah kesehatan, termasuk juga bisa terjadinya suatu cedera. Kita bahas dulu anatomi sendi bahu. Sendi bahu itu terdiri dari 3 tulang utama. Yang pertama adalah humerus, yang kedua adalah scapula, dan yang ketiga adalah clavicula. Sendi ini sendiri dikelilingi oleh 4 otot dan tendon yang dikenal sebagai rotator cuff yang berperan penting dalam stabilitas dan pergerakan bahu. Keunikan sendi bahu itu terletak pada strukturnya yang memungkinkan rentang gerak yang luas, namun hal ini juga membuatnya menjadi sendi yang paling tidak stabil dalam tubuh manusia. Ada ligamen, ada kapsul sendi, ada labrum atau cincin tulang rawan, itu juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sendi bahu. Pemahaman tentang anatomi kompleks ini penting untuk mengerti bagaimana menjaga kesehatan sendi bahu dan mencegah cedera. Sejarah awal, kita akan membahas sejarah ini. Pemahaman tentang kesehatan sendi bahu itu sendiri sudah berkembang sejak zaman kuno. Pada masa Mesir kuno sekitar 3000 sebelum Masehi, ada Papyrus Edwin Smith menunjukkan catatan pertama tentang cedera bahu dan metode pengobatannya. Hippocrates, bapak kedokteran modern ya, pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi mendeskripsikan teknik untuk menangani dislokasi bahu atau bahu lepas sendinya. Itu bahkan masih relevan dan digunakan hingga saat ini. Pada abad ke-16, Ambroise Paré, seorang ahli bedah Prancis, mengembangkan metode pengobatan untuk cedera bahu. Namun pemahaman modern tentang anatomi dan fisiologi sendi bahu baru berkembang pesat pada abad ke-19 dan ke-20 dengan penemuan sinar X dan teknik pencitraan lainnya. Perkembangan artroskopi atau peneropongan menggunakan alat artroskopi pada tahun 1970-an membuka era baru dalam diagnosis dan pengobatan masalah pada sendi bahu. Pada abad ke-16, Andreas Vesalius melalui karyanya The Humani Corporis Fabrica memberikan ilustrasi anatomi bahu yang detail. Kemajuan signifikan ini terjadi pada abad ke-20 dengan penemuan sinar X yang memungkinkan visualisasi struktur tulang bahu. Pada tahun 1934, Ernest Cotman, ini sangat terkenal sekali, Dr. Cotman, mempublikasikan penelitian komprehensif tentang rotator cuff yang menjadi dasar pemahaman modern tentang patologi bahu. Jadi perkembangan ilmu kesehatan bahu secara modern di era modern saat ini ada kita sebut dengan istilah era artroskopi. Revolusi dalam diagnosis dan pengobatan masalah bahu itu terjadi pada tahun 1970-an dengan pengembangan artroskopi. Teknik ini minimal invasif, memungkinkan dokter untuk melihat secara langsung dan memperbaiki kerusakan sendi bahu melalui sayatan yang sangat kecil, mengurangi waktu pemulihan dan komplikasi yang bisa terjadi. Jadi pada era pencitraan modern ini,
juga ada namanya perkembangan MRI. MRI pada tahun 1980-an ya, memberikan kemampuan untuk melihat jaringan lunak di sekitar bahu dengan detail yang belum pernah ada pada tahun sebelum-sebelum itu. Teknologi ini memungkinkan diagnosis yang lebih akurat untuk kondisi seperti robekan rotator cuff, otot dan tendonnya ya, serta robekan pada labrum. Dalam 2 dekade terakhir, pendekatan multidisiplin yang menggabungkan ortopedi, fisioterapi, dan kedokteran olahraga itu sekarang telah menjadi standar dalam penanganan pada masalah bahu. Penelitian terkini memang berfokus pada regenerasi jaringan, terapi stem cell, dan pendekatan preventif melalui gaya hidup. Makanya saat ini saya akan membahas tentang pentingnya gaya hidup aktif. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bahwa bahu itu adalah sendi. Jadi kita mungkin harus mengetahui pergerakan sendi bahu dan fungsinya. Latihan beban pada usia 20-30 tahun, tubuh berada pada puncak kekuatan dan ketahanan saat itu. Latihan beban seperti bench press, overhead press, and rowing dapat membangun otot-otot bahu menjadi lebih kuat. Namun, teknik yang benar sangat penting agar tidak terjadi cedera. Mulai dengan beban ringan, bisa ditingkatkan secara bertahap, fokus pada teknik yang benar daripada mengejar beban yang berat. Ingat, hidup Anda sudah memiliki beban yang berat, jangan ditambah beban berat Anda. Dosa Anda juga itu juga banyak, jadi bebannya juga banyak. Lakukan 2-3 kali seminggu dengan istirahat yang cukup. Penelitian dari Journal of Strength and Conditioning Research menunjukkan bahwa latihan beban yang tepat pada usia ini membangun fondasi kekuatan bahu yang dapat bertahan hingga usia lanjut. Variasi latihan juga penting untuk mengembangkan semua otot di sekitar sendi bahu agar menjadi lebih seimbang. Kita bahas yang lebih tua sedikit nih, mungkin usia teman-teman saya, teman SMA, olahraga untuk kesehatan bahu pada usia 30-an. Jadi untuk para wanita, yoga dan pilates pada usia 30-an itu bagus bila fokus bergeser ke keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Yoga dan pilates itu ada banyak latihannya ya. Ada yang menawarkan latihan memperkuat otot-otot stabilisator bahu sambil meningkatkan fleksibilitas. Selain itu juga kalian bisa berenang. Berenang itu adalah latihan kardio yang sangat baik untuk bahu karena melibatkan berbagai gerakan bahu tanpa tekanan berlebih pada sendi. Bisa gaya bebas, bisa gaya punggung, itu bisa bermanfaat untuk kesehatan bahu. Cuman dengan satu catatan, itu catatan sangat penting sekali. Kalau kalian mau berenang, kalian harus bisa berenang. Jangan kalian tidak bisa berenang, kalian berenang, takutnya kalian tidak jadi sehat. Selain itu, latihan yang lain adalah latihan resistant band. Resistant band menawarkan latihan kekuatan dengan resiko cedera yang lebih rendah. Idealnya untuk memperkuat otot rotator cuff dan otot-otot stabilisator bahu lainnya. Menurut Physical Therapy dan Rehabilitation Journal, pada usia ini penting untuk memperhatikan tanda-tanda kelelahan karena kalian tidak muda lagi. Jangan memaksakan diri. Kualitas latihan lebih penting daripada kuantitas untuk mencegah terjadinya cedera overuse yang sering terjadi pada dekade usia 30-an ini. Selanjutnya, olahraga untuk kesehatan bahu pada usia 40-50 tahun. Pada usia 40-50 tahun, perubahan hormonal dan penurunan massa otot itu sudah bisa mulai terjadi. Fokuslah latihan bahu harus disesuaikan dengan mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas sambil mengurangi resiko cedera. Latihan dengan beban yang lebih ringan, namun dengan repetisi yang lebih banyak menjadi kunci penting untuk latihan. Olahraga yang direkomendasikan meliputi berenang, sekali lagi berenang, dengan intensitas sedang, latihan dengan resistant band, ada juga latihan tai chi. Menurut penelitian dalam Aging Clinical and Experimental Research, tai chi itu sangat efektif untuk menjaga mobilitas bahu pada usia ya lumayan tua ya, karena gerakannya lambat, terkontrol, yang memperkuat otot-otot stabilisator bahu tanpa membebani sendi. Penting juga untuk memasukkan latihan peregangan khusus untuk bahu secara teratur, idealnya setiap hari untuk mencegah kekakuan dan mempertahankan rentang gerak. Nah, ini olahraga untuk sesepuh buat kalian yang usianya sudah di atas 50 tahun. Ada hydroterapi, aqua fitness,
latihan dalam air, mengurangi tekanan pada sendi sambil memberikan resistensi alami untuk memperkuat otot bahu. Ideal untuk mereka yang memiliki nyeri sendi atau osteoartritis. Tai Chi dan Qigong itu gerakannya lambat dan mengalir membantu menjaga stabilitas bahu tanpa membebani sendi. Juga meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko jatuh. Selain itu ada latihan isometrik kontraksi otot tanpa pergerakan sendi, ideal untuk memperkuat otot bahu dengan resiko cedera yang minimal. Penelitian dari Journal of Gerontology menunjukkan bahwa latihan kekuatan ringan hingga sedang 2 kali seminggu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot yang terkait dengan degradasi atau bahasa kasarnya penuaan atau Anda menjadi tua. Konsistensi lebih penting daripada intensitas pada usia ini. Selalu mulai dengan pemanasan yang baik dan hindari gerakan yang menyebabkan nyeri. Pemanasan dan pendinginan untuk kesehatan bahu itu perlu dilakukan dengan tepat dan sangat penting untuk kesehatan bahu. Menurut Journal of Athletic Training, pemanasan yang baik dapat mengurangi resiko cedera bahu hingga 50%. Pemanasan meningkatkan aliran darah ke otot dan jaringan di sekitar bahu, meningkatkan fleksibilitas dan mempersiapkan sendi untuk aktivitas yang lebih intens. Beberapa saran saya pemanasan yang ideal untuk bahu ada arm circle, pendulum swing, wall slide selama 5-10 menit. Setelah berolahraga bisa melakukan pendinginan dengan peregangan statis selama 10-15 detik untuk setiap posisi, dapat membantu mengurangi kekakuan dan mempercepat pemulihan. Penelitian terbaru dalam International Journal of Sport Physical Therapy menekankan pentingnya pendinginan untuk mencegah kekakuan dan nyeri pasca latihan. Yuk sekarang kita bahas beberapa fakta menarik tentang persendian bahu. Ada 17 otot yang terdapat pada bahu yang bekerja bersama untuk menggerakkan dan menstabilkan sendi bahu, menjadikannya salah satu area dengan otot paling kompleks dalam tubuh manusia. Ada 3 tulang utama yang tadi saya sebut di awal, humerus, scapula, dan clavicula membentuk suatu kompleks bahu, menciptakan 4 gerakan sendi yang bekerja bersama. Terus, gerakan sendi bahu dapat melakukan lebih dari 1000 gerakan unit. Sekali lagi saya bilang, gerakan sendi bahu dapat melakukan lebih dari 1000 gerakan unik, jauh melebihi kemampuan sendi lain dalam tubuh manusia. 4 sendi kompleks bahu sebenarnya terdiri dari 4 sendi berbeda yang bekerja bersama, yaitu ada glenohumeral, ada acromioclavicular, ada sternoclavicular, ada scapulothoracik, tapi mereka bekerja bersama membentuk berbagai macam gerakan. Luar biasa sekali sendi bahu. Menurut penelitian dalam clinical anatomy, kompleksitas sendi bahu membuatnya menjadi salah satu keajaiban biomekanik dalam tubuh manusia. Kemampuan koordinasi yang luar biasa ini, diantaranya berbagai otot dan sendi, memungkinkan manusia melakukan gerakan presisi seperti menulis, melukis, serta gerakan kekuatan seperti mengangkat, melempar dengan presisi. Fakta menarik lain tentang sendi bahu itu adalah sendi yang paling fleksibel. Sendi bahu memiliki rentang gerak terbesar dibandingkan sendi lain dalam tubuh manusia, dengan kemampuan bergerak hingga 360 derajat. Kalau kalian tidak percaya, coba sendiri di rumah ya, dan diukur 360 derajatnya. Kemudian stabilitas dan mobilitas. Desain sendi bahu sendiri mengorbankan stabilitas demi mobilitas, menjadikannya sendi yang paling sering mengalami dislokasi atau lepas sendi. Beban berat. Sendi bahu itu dapat menahan beban hingga 9 kali berat tubuh Anda saat melakukan gerakan seperti angkat beban atau push up. 9 kali berat tubuh. Penelitian terbaru dari Journal of Shoulder and Elbow Surgery tahun 2023 menunjukkan bahwa sendi bahu memiliki mekanisme regenerasi yang unik dengan kemampuan sel-sel kartilago untuk beregenerasi lebih cepat dibandingkan sendi lain jika mendapatkan stimulasi yang tepat melalui aktivitas fisik yang teratur. Ada berbagai teknologi dan inovasi dalam pemantauan kesehatan bahu. Perkembangan teknologi telah membuka era baru dalam pemantauan dan peningkatan kesehatan bahu. Ada wearable teknologi.
itu adalah sensor gerakan dan aplikasi menggunakan smartphone kini dapat memberikan feedback real time tentang postur dan teknik latihan. Penelitian dari MIT Technology Review tahun 2023 menunjukkan efektivitas sistem berbasis AI yang dapat mendeteksi pola gerakan yang berpotensi menyebabkan cedera bahu. Bisa dideteksi dengan AI potensi cedera bahu. Beberapa inovasi terbaru meliputi pakaian pintar dengan sensor yang terintegrasi, aplikasi yang menganalisis gerakan melalui kamera smartphone, dan sistem virtual reality untuk rehabilitasi bahu yang memungkinkan pasien melakukan latihan dengan panduan yang tepat di rumah. Kita beri contoh kasus. Studi kasus pada atlet profesional dan kesehatan bahu. Kita kenal Kobe Bryant. Siapa yang tidak kenal Kobe Bryant? Itu legenda basket NBA, terkenal dengan rutinitas latihan bahunya yang ketat, tapi tetap dia mengalami cedera rotator cuff pada sekitar tahun 2015. Bryant mengembangkan program rehabilitasi komprehensif yang kemudian diadopsi oleh banyak atlet lainnya. Program ini menekankan stabilitas skapula dan penguatan otot-otot kecil yang ada di sekitar bahu. Selain itu kita kenal juga Maria Sharapova, petenis profesional yang menghadapi masalah bahu berulang sepanjang karirnya. Kemudian dengan pendekatan holistiknya terhadap kesehatan bahu, dia menggabungkan latihan penguatan, latihan mobilitas, dan teknik pemulihan seperti dry needling, terapi manual, itu memungkinkannya kembali berkompetisi di level tertinggi. Studi dari Sport Medicine Journal tahun 2022 menganalisis program latihan 50 atlet elit dan menemukan bahwa mereka yang mengalokasikan 20 hingga 30% waktu latihan khusus untuk kesehatan bahu mengalami 40% lebih sedikit cedera dibandingkan rekan-rekan atlet mereka yang lain. Ergonomi kerja, atur workstation Anda dengan monitor setinggi mata, keyboard yang memungkinkan siku membentuk sudut 90 derajat, dan kursi yang mendukung lumbar atau tulang belakang Anda. Istirahat setiap 30 menit untuk peregangan singkat. Yang kedua, teknik mengangkat. Gunakan kaki bukan punggung atau bahu saat mengangkat beban atau mengangkat air galon. Jaga beban dekat dengan tubuh dan hindari gerakan memutar saat mengangkat. Dan yang ketiga, postur tidur. Gunakan bantal yang mendukung leher dengan baik. Tidur miring dengan bantal di antara lengan dapat mengurangi tekanan pada bahu. Penelitian dari Journal of Occupational Health tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi prinsip ergonomi di tempat kerja dapat mengurangi keluhan bahu hingga 47%. Sementara itu, studi dari Sleep Medicine tahun 2022 mengkonfirmasi hubungan antara posisi tidur yang buruk dan peningkatan nyeri bahu pada pagi hari. Latihan mobilitas bahu secara harian, rutinitas melakukan ini selama 5-10 menit dapat memberikan manfaat yang secara signifikan. Berdasarkan rekomendasi dari Physical Therapy Journal tahun 2023, berikut adalah latihan-latihan kunci yang penting untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendulum swings. Bungkuk ke depan, biarkan lengan tergantung bebas, dan ayunkan dengan lembut dalam lingkaran yang kecil sekitar 30 detik per arah, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, wall slide. Berdiri menghadap ke dinding, gerakan lengan ke atas dan ke bawah seperti membuat snow angle bisa dilakukan 10-15 repetisi. Yang ketiga, shoulder rolls. Putar bahu ke depan dan ke belakang dengan gerakan penuh, bisa dilakukan 10 repetisi setiap arah. Yang keempat, cross body stretch. Tarik lengan satu melintasi tubuh untuk meregangkan bagian belakang bahu, lakukan 30 detik per sisi. Yang kelima, thread the needle. Dari posisi merangkak, selipkan satu lengan di bawah tubuh untuk rotasi bahu, bisa dilakukan 5 repetisi per sisi. Sekarang kita bahas latihan penguatan bahu untuk pemula. Yang pertama, wall push up. Berdiri menghadap dinding dengan tangan di dinding setinggi bahu. Tekuk siku untuk membentuk tubuh ke arah dinding, lalu dorong kembali. Mulai dengan 3 set, per set itu 10 repetisi. Yang kedua,
Resistant band external rotation. Dengan resistant band, tekuk siku 90 derajat di samping tubuh, lalu putar lengan bawah keluar melawan tahanan, lakukan 3 set. Per set itu 12 repetisi untuk penguatan. Yang ketiga, shoulder caption. Angkat lengan ke depan dan sedikit ke samping seperti posisi huruf Y dengan jempol mengarah ke atas. Gunakan dumbbell ringan sekitar 1-2 kg saja. Lakukan 3 set, per set 10 repetisi. Ini gerakan yang paling saya suka dan paling saya rekomendasikan ke pasien-pasien saya. Kalau bisa dilakukan setiap pagi baru bangun tidur untuk menjaga kesehatan bahu. Jadi saat tua nanti tidak ada keluhan bahu, mudah-mudahan harapannya. Yaitu ada nama gerakannya Prone IYT. Berbaring tengkurap, angkat lengan membentuk huruf I, kemudian turunkan, kemudian membentuk huruf Y, angkat tangan, turunkan. Kemudian membentuk huruf T, angkat, kemudian turunkan. Lakukan 2 set 8 repetisi untuk setiap posisi. Penelitian dari Journal of Strength and Conditioning Research menunjukkan bahwa program pemula ini dapat meningkatkan kekuatan otot rotator cuff Anda hingga 30% dalam 8 minggu latihan jika dilakukan minimal 3 kali seminggu. Oke, kita akan membahas tanda-tanda masalah sendi bahu yang perlu diwaspadai bila Anda mengalami nyeri persisten yang berlangsung lebih dari 2 minggu atau memburuk saat beraktivitas. Itu perlu dilakukan evaluasi secara medis. Yang kedua, adanya keterbatasan gerak pada bahu Anda, kesulitan mengangkat lengan atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti menyisir rambut kesulitan atau mengambil benda dari atas rak itu bukan karena Anda tidak sampai tapi memang sulit mengambilnya, maka Anda perlu cek ke medis. Adanya bunyi klik atau pop, suara abnormal dari bahu saat digerakkan, terutama jika disertai nyeri, ada pembengkakan atau ada perubahan bentuk, perubahan penampilan bahu dibandingkan sisi yang lainnya, itu bisa mengindikasikan adanya masalah pada struktural bahu. Menurut American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), penanganan dini masalah bahu dapat mencegah komplikasi jangka panjang. Jangan menunda konsultasi medis jika gejala di atas muncul, terutama setelah cedera atau jika disertai demam, kemerahan, atau nyeri yang sangat parah. Tren penelitian terbaru tentang kesehatan bahu itu sekarang ada berkembang suatu teknik terapi regeneratif, terapi fisik, obat inovatif, pendekatan teknologi terbaru, penelitian terbaru dalam bidang kesehatan bahu itu menunjukkan beberapa arah yang menurut saya itu cukup menjanjikan. Jurnal Stem Cell Research and Therapy tahun 2023 melaporkan kemajuan dalam penggunaan PRP, platelet rich plasma, dan terapi stem cell untuk mempercepat penyembuhan tendon rotator cuff dengan tingkat keberhasilan 70-85% pada kasus-kasus tertentu tapi ya. Pendekatan prehabilitation juga mendapatkan perhatian saat ini. Dengan studi dari Sport Health tahun 2022 menunjukkan bahwa program latihan preventif dapat mengurangi resiko cedera bahu hingga 50% pada atlet dan pekerja dengan gerakan yang repetitif. Teknologi biofeedback dan realitas virtual juga semakin diintegrasikan dalam rehabilitasi bahu, memungkinkan pemantauan dan koreksi gerakan yang lebih presisi. Kesehatan bahu dalam perspektif holistik, ada kesehatan mental dari penelitian jurnal Psychosomatic Research tahun 2023 menunjukkan hubungan 2 arah antara stres psikologis dan nyeri bahu. Teknik manajemen stres seperti meditasi, pernapasan dalam terbukti dapat mengurangi ketegangan otot bahu dan mempercepat pemulihan. Yang kedua adalah pola tidur. Kualitas tidur yang buruk dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas nyeri dan pemulihan yang lebih lambat dari cedera bahu. Studi dari Sleep Medicine Review merekomendasikan 7-9 jam tidur berkualitas untuk optimalisasi penyembuhan jaringan. Pendekatan holistik juga mencakup keseimbangan aktivitas dan istirahat. Active recovery dengan gerakan ringan terbukti lebih efektif daripada istirahat total untuk pemulihan bahu. Active recovery. Integritas berbagai modalitas seperti akupuntur, yoga terapi, teknik pernapasan dapat memberikan hasil lebih baik dibandingkan pendekatan tunggal.
Jadi kesimpulannya, gaya hidup aktif serta aktif recovery itu penting untuk persendian. Jangan sampai sendi menjadi kaku. Bila kalian ada mengalami masalah medis serupa, kalian di rumah juga sering sakit-sakitan pada bahu, ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Saya Dr. Priza, kita dari tim Okedo. Terima kasih telah menonton materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.